kalau terjadi pemanasan global tersebut, nanti es yang ada di sana itu nanti akan jatuh ke Atlantik. Ke laut. Ya, ke laut, akan muncul ke laut Atlantik. Yang tidak tahu adalah apakah dia itu akan pecah, breakdown sedikit-sedikit truk gitu jatuh gitu, jadi dia mencair, sehingga di lautnya sendiri dia akan membuat daerah dekat sana itu menjadi lebih dingin daripada biasanya. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri dan saya Kiki. Halo. Halo. Ini Kiki masih sibuk banget, jadi kita ngobrol-ngobrol aja sama bapak ini satu, ngomongin tentang ininya dia. Karena kemarin beberapa hari yang lalu kita diskusi ngobrol-ngobrol tentang berita-berita, jadinya jadi keingatan dan kita pengen share tentang itu loh, Pak, tentang gunung es, iceberg. Gunung es yang katanya sebesar Pulau Bali itu sudah mencair completely gitu. Kayaknya kita kalau orang-orang awamnya agak bingung sih. Maksudnya bingungnya so what? Kita di sini nggak berasa apa-apa juga gitu. Gimana sih? Ya. Dari ahlinya gimana ahlinya? Iya, sebenarnya sih kekhawatirannya orang-orang, para ilmuwan, para itu banyaknya itu yang mungkin yang mendalami masalah climate change seperti itu menunjukkan bahwa memang pemanasan global itu terjadi sehingga terjadi melting ya dari es yang ada di kutub lah seperti itu, daerah seperti itu. Nah, itu yang mungkin dikhawatirkan. Jadi pertama itu sebagai suatu indikasi bahwa perubahan iklim itu benar terjadi. Gitu. Nah, kemudian ada kekhawatiran lain setelah itu, dampaknya apa sih seperti itu terhadap kehidupan manusia lah seperti itu. Itu yang menjadi curiosity-nya seperti itu, yang menjadi concern-nya gitu. Nah, kalau mau melihat dari gunung es kalau di kutub itu, katakanlah bahwa nantinya global warming terus terjadi seperti itu dengan laju yang mungkin seperti sekarang atau mungkin lajunya mungkin cepat. Terus apa yang akan terjadi kan begitu? Makin banyak es yang akan mencair. Nah, pasti orang akan menduga nih banyak pulau-pulau tenggelam seperti itu. Ya, bisa begitu juga dalam arti. Sebenarnya sih kalau kita melihat es yang kita taruh di gelas kayak gitu kan, waktu dia mencair, airnya kan nggak sampai naiknya sampai tumpah gitu ya? Kayak gitu kan, berarti lebih enggak juga kayak gitu ya sebenarnya. Jadi dari sisi volume tidak ada relatif sama lah ya. Ya seperti itu, tidak ada penambahan kepada itu airnya jadi melimpah kayak gitu. Enggak, hanya saja kita melihat terjadi semacam kalau ada gerakan dari bumi itu yang sifatnya itu ada gaya sentrifugal ya, yang mendorong itu. Kalau diputar itu kemudian ada yang tarik keluar, tapi juga ke dalam ada tarik gravitasi ini kedorong keluar seperti itu. Nah, yang berada terutama di ekuator karena poros itu katakanlah di kutub seperti itu, air itu yang tadinya ada di berbentuk es di kutub, kemudian dia kalau mencair, kemudian dia menjadi cairan kayak menambah volume airnya, bukan esnya ya, di daerah yang ke oceans itu. Terutama nanti di daerah kutub karena dia putaran seperti itu, maka dia akan menaik. Ya, jadi dalam arti akan jumlah kenaikan muka air lautnya lebih tinggi relatif di daerah tropis daripada yang ada di daerah yang non tropis seperti daerah juga. Karena gaya sentrifugal tersebut. Karena perputaran bumi ya, tapi secara overall mestinya volumenya relatif sama dong ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin
banyak pulau-pulau kecil yang berada di daerah tropis ke arah tropis kayak gitu. Mereka agak concern masalah itu. Tapi kalau ini ya sebenarnya negara-negara kecil yang terdiri dari pulau-pulau kecil itu, misalnya kayak Maldives, apa daerah-daerah yang sebelah barat New Zealand itu, daerah-daerah Pacific Island itu kan pulau-pulau kecil jadi negara itu impact banget dong ya. Iya, bisa jadi begitu. Itu baru dari sea level ya, levelnya air laut ya, permukaan air lautnya. Emang dari sisi apa lagi selain itu? Ya, yang kita yang nggak tahu juga sebenarnya pola iklimnya sendiri nanti jadi seperti apa, itu juga kita tidak bisa tahu. Maksudnya dengan air kutub es iceberg itu mencair, itu akan mempengaruhi. Iya, jadi banyak hal yang terpengaruh dari es. Jadi banyak orang yang tidak tahu, saintis itu adalah sekarang ini yang dilihat itu adalah yang nanti akan terjadi nggak sirkulasi dari air laut itu akan jadinya seperti apa. Nah, bukan ngambil contoh. Ini yang dikhawatirkan oleh saintis itu katakanlah di Greenland. Greenland itu rata-rata di sana itu kan banyak es ya, di daratan sebenarnya seperti itu. Dan itu bukan iceberg, tapi itu daratan yang ada semacam kontinental, tapi itu banyak sekali esnya di situ. Kalau terjadi pemanasan global tersebut, nanti es yang ada di sana itu nanti akan jatuh ke Atlantik, laut. Ya, ke laut, akan muncul ke laut Atlantik. Yang tidak tahu adalah apakah dia itu akan pecah, breakdown sedikit-sedikit terp gitu, jatuh gitu, jadi dia mencair, sehingga di lautnya sendiri dia akan membuat daerah dekat sana itu menjadi lebih dingin daripada biasanya. Itu menyebabkan sirkulasi air laut jadi berubah. Ataukah bentuk breakdown seperti itu, ataukah dia menjadi suatu large sheet, yaitu yang jatuh, jadi kayak satu pulau bergerak es kayak gitu ya, jatuh ke sana. Nah, nanti juga akan mencair juga seperti itu. Tapi pada masa dia sebelum mencair itu, sirkulasi air laut seperti apa? Karena sirkulasi itu kan, air laut itu kan karena pengaruh konveksi. Konveksi itu kan ada panas ya, perbedaan panas yang dingin seperti itu. Nah, dia bergerak seperti itu karena panasnya itu kan bergerak kayak gitu, sirkulasi lah. Nah, konveksi. Nah, ini yang kita tidak tahu kayak gimana bentuk breakdown esnya seperti apa. Kalau seandainya dia itu large sheet yang jatuh di sana, itu mungkin menyebabkan sirkulasi konveksi mati. Ice sheet yang jatuh seperti itu, kita tidak tahu modelnya itu apakah breakdown, pecah kayak gitu, kemudian dia itu ke laut, ataukah dia suatu large chunk kayak gitu besar yang jatuh ke laut. Kalau large chunk besar jatuh ke laut, itu kayak tsunami dong. Ya bisa aja dia jatuhnya pelan. Kayak gitu ya, nggak perlu. Kalau besar ya itu juga mungkin ya. Nah, efeknya. Tetapi yang terjadi itu adalah kalau seandainya large sheet seperti itu, berarti daerah di sana, laut dekat dengan Greenland, daerah di Atlantik utara, itu akan menjadi dingin. Sehingga sirkulasi yang tadinya sirkulasi airnya yang kita tahu sekarang, kondisi sekarang, dengan adanya es yang jatuh ke daerah situ, sirkulasi jadi berubah. Sirkulasi berubah itu berarti ekosistem laut akan berubah. Ya, karena kan nanti sirkulasi berubah, konveksinya berubah, bisa menjadi lebih lambat. Kalau menjadi lebih lambat, atau bukan saja melambat, bahkan dia akhirnya sirkulasi tidak sampai ke daerah Atlantik Utara, sehingga yang tadi kan laut itu kan ada plankton dan sebagainya yang dibawa dengan sirkulasi, sumber-sumber makanan buat ikan-ikan seperti itu, sehingga terjadi perubahan distribusi ikan-ikan dan sebagainya. Jadi itu pengaruhnya apa ya, masyarakat di sana yang biasanya nelayan mungkin kekurangan ikan dan sebagainya. Jadi implikasinya ada seperti ekosistem itu yang kita belum bisa bayangkan.
Apakah ikan saja, apakah ada yang lainnya dan sebagainya, kita belum tahu. Oh gitu. Jadi implikasi yang itu yang kita tidak tahu. Nah, tidak hanya itu, sirkulasi itu, tetapi kalau seandainya airnya itu menjadi lebih dingin di laut, tadinya kan biasa ya, karena masuk es gitu. Dari esnya lebih banyak, akhirnya jadi lebih dingin ya. Temperaturnya temperatur air laut. Akibatnya evaporasinya juga lebih rendah. Maksudnya air yang menguap lebih rendah. Akan lebih rendah karena air lebih dingin, berpengaruh pada hujan. Jadi pada daerah tertentu akan mengalami musim kering. Lebih lama. Jadi itu implikasi lebih jauh lagi yang bisa pengaruh pada daerah. Oh iya ya, nggak kepikiran sih. Saya kan kepikirannya gini. Kutub es iceberg mencair gitu. Hanya muka air lautnya aja. So what gitu, maksudnya ya mencair kan dia di dalam tadinya volumenya ya nggak kenapa kok bisa mempengaruhi pulau-pulau tenggelam, kenapa mempengaruhi sea level gitu, padahal ya kan volumenya sama gitu loh, tapi ternyata gerakan sentrifugal itu yang membuat jadi ada pulau-pulau yang akan terpengaruh, akan jadi permukaan air lautnya relatif jadi naik seperti itu kan. Itu sendiri sudah masalah buat kalau ada infrastruktur atau ada manusia di pulau-pulau tersebut, di pulau-pulau kecil. Terus ada perubahan di ekosistemnya di laut sendiri, kemudian iklimnya sendiri, ke lokal dan sebagainya akan berpengaruh. Nah, kepikiran ini, Indonesia itu kan negara kepulauan, banyak pulau-pulau kecil di lingkar luarnya lah Indonesia gitu. Sementara teritorial Indonesia itu kan diukur dari pulau terluar bukan ya? Pantai dari pulau terluar kan gitu kan, di berapa kilometer ke arah lautnya gitu. Berarti nanti Indonesia daerahnya akan mengecil dong kalau misalnya tenggelam gitu. Jadi itu kita nyebutnya yang batas dari pantai itu kepada zona itu zona ekonomi ya. Zona ekonomi. ZEE, zona apa itu? EEZ, Economic Exclusive Zone, sebetulnya zona ekonomi eksklusif kayak gitu ya. Nah itu yang dibatasi berapa itu? Berapa mil lah dari pinggir pantai gitu ya. Seperti itu. Nah itu adalah artinya semua kekayaan yang ada di dalam laut itu sampai itu, tapi di lautnya saja ya. Gitu ya. Di lautnya saja itu adalah kekayaannya milik Indonesia. Ikan-ikannya terutama seperti itu. Tetapi kita punya lagi yang namanya landas kontinental. Itu beda lagi. Apa tuh, gimana itu? Landas kontinental tuh katakanlah ini daerah daratan, kemudian sampai menjorok sampai ke dalam kemana kayak gitu, sampai batas kontinental, sampai palungnya kayak gitu. Nah itu beda antara yang di atas di laut itu diukur tuh ZEE. Kalau ini landas kontinental, tergantung daratan itu sampai kemana bisa kita klaim. Sehingga kekayaan yang ada di sini kayak minyak yang jatuhnya ke bawah sana di daerah sana itu miliknya Indonesia kayak gitu. Gitu. Jadi ada beda. Nah kalau yang pulau-pulau tenggelam itu lebih ke arah batas ZEE-nya. Itu tapi kekayaan yang lebih di dalamnya itu masih bisa kita miliki gitu. Ya, itu beda aturan. Pusing banget ya, yang diklaim antara China, Indonesia dan apa tadi yang ya itu satu hal yang model-model seperti itu. Jadi bukan di sana ada ZEE-nya sendiri, kemudian tidak hanya ZEE, tapi juga ini masuk kontinental mana. Sehingga makanya Natuna yang segitu jauh kayak gitu, tapi itu masuk dalam kontinentalnya bagian Indonesia, itu diklaim Indonesia. Selain kayak Timor gitu, di antara Australia dengan Timor gitu kan, itu ada palung yang dalam di daerah mana, itu batasnya itu adalah batas di mana Australia di mana Timor kayak gitu. Gitu. Okay. Karena kontinental itu bagian kontinental dari Australia yang jauh ke dalam. Itu yang kekayaan bawah ininya ya. Di bawah di daratan apa? Di bawah dasar laut gitu ya. Tapi kalau kekayaan lautnya sendiri itu batasnya di pulau sekian mil dari pulau terluar gitu ya. Atau di tengahnya dari kalau ada yang kurang. Kalau ini kan bersama. Oke, terus kemarin itu kan kita dari Jakarta ke Bandung itu kan
hujan deras banget gitu ya. Pas kita kemarin keluar malam juga hujannya deras banget, kayak lagi musim hujan aja. Padahal sekarang udah bulan Mei akhir ya, kita nge-record ini udah akhir Mei. Terus kok masih hujannya masih banyak banget sih, masih deras banget. Itu kira-kira pengaruhnya apa sih? Apakah itu climate change juga atau cuman ada pengaruh apa sih, El Nino, La Nina, apa yang kayak gitu? Ya kita nyebutnya ada banyak variasi ya dari kondisi musiman, tapi juga ada dalam ada variasinya ada pengaruh dari kondisi di Pasifik yang kita sebut El Nino, La Nina, ada juga posisi dari dari India, tekanan India dan sebagainya. Jadi variasi itu banyak. Ada 4 mekanisme atau mungkin lebih ya di iklim yang membuat iklim Indonesia itu bervariasi. Sehingga di tengah musim juga bisa terjadi perubahan, tiba-tiba hujan lagi seperti di musim yang kita anggap seharusnya musim kemarau. Udah mulai kemarau. Ya. Ya detailnya terlalu teknis. Pokoknya ada variasi, itu suatu hal yang wajar. Kalau kita mau melihat apakah itu perubahan iklim atau tidak, itu statistik yang bicara. Jadi statistik sekarang yang dalam waktu tertentu dibandingkan dengan statistik yang dulu, jadi nggak perlu perbedaan. Kalau jadi pola yang berbeda, kita bisa mengatakan perubahan iklim. Oh gitu. Jadi kalau perubahan iklim kita nggak bisa bicara hanya waktu ini aja, tahun ini aja, nggak bisa ya, harus statistik yang panjang ya, puluhan tahun, tahunan atau mungkin sampai ada yang mengatakan 30 tahun. 30 tahun. Bisa saja rata 30 tahun, average 30 tahun, 30 tahun lagi yang berapa kayak gitu. Oke. Apalagi ya? Kita ngobrol apa ya? Tadi kita ngomong apa aja, diskusi apa aja tadi ya? Tadi ngomongin tentang es. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap pulau-pulau. Terus juga tidak hanya pulau, kita lihat pengaruhnya juga terhadap iklim. Nah, iklim tadi juga bisa berpengaruh, kita melihat musim kering dan ini, tapi juga bisa berpengaruh kepada badai dan sebagainya. Seperti itu. Ya itu hal-hal yang begitu. Terus ada pengaruh juga terhadap ekosistem laut, distribusi ikan-ikan bisa jadi berbeda. Iya. Ya itulah dinamika, tidak ada yang tetap. Selalu ada perubahan. Yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Nggak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri yang abadi. Betul, hanya saja sekarang karena kebergantungan kita kepada alam, kebergantungan kita kepada sesuatu yang sifatnya inginnya kita regular dan atau predictable itu menjadi sangat tinggi. Nah, predictable-nya semakin susah gitu ya, semakin unpredictable, semakin itu membuat kita kecemasan ya kepada kita. Kebetulan dengan pada sumber daya alam. Dulu kita pernah cerita banjir dulu sih nggak jadi masalah, tapi karena ada penduduknya di sana jadi masalah gitu kan. Karena kita udah bergantung pada alamnya seperti itu, dan kita inginnya alamnya bersahabat juga tidak menyusahkan kita gitu. Nah ini itulah hal-hal yang makin membuatnya jadi susah ya. Jadi seperti itu. Caranya ya bersahabatlah dengan alam. Hanya menyesuaikan. Nggak bisa alam menyesuaikan terhadap kita ya, kita yang harus menyesuaikan terhadap alamnya. Oke, kayaknya gitu aja, cuman bincang-bincang singkat aja karena tadi penasaran aja pas habis ngobrol-ngobrol masalah iceberg itu es. Iceberg ya? Ya, iceberg yang mencair. Apa ya namanya itu? Pulau es, bongkahan es yang di laut yang mencair itu jadinya jadi pengen membagi sama yang nonton gitu. Siapa tahu ada yang tertarik sama isu tersebut. Tapi kalau pengen belajar lebih jauh, ya siapa tahu ada yang mau ngambil S2, S3 di bidang itu. Silakan.
Oke, segitu. Terima kasih udah nonton. Mari kasih.